Apakah kotoran hewan cicak termasuk najis? Karena di beberapa masjid sering terdapat kotoran cicak di lantai dan kita baru sadar atau baru tahu pada saat kita mau sujud. Wallahu ta'ala alam. Kalau binatangnya tidak boleh dimakan, maka kotorannya adalah najis. Kewajiban kita ketika mau sholat, perhatikan tempat sholat kita. Itu kewajiban kita ketika mau sholat. Perhatikan tempat sholat kita, pakaian kita, tubuh kita sudah selamat dari najis. Maka ketika kita hendak sholat, kita perhatikan ada najis tidak. Ketika kita baru tahu mau sujud, tinggal kita buang najisnya. Kita buang najisnya. Baru ketahuan ketika sujud, kita buang. Sudah jauh dia dari tempat kita sholat, sudah sah. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad SAW pernah sholat memakai khuf, memakai sepatu dari kulit itu. Ketika sholat, Rasulullah mencopot sepatunya dan meletakkan di sampingnya. Serentak para sahabat di belakang juga mencopot sepatu mereka, meletakkan di sampingnya. Setelah sholat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian copot sepatu kalian? Sahabat mengikuti dalil. Sahabat mengikuti dalil. Dalilnya adalah Nabi SAW. Kami melihat engkau mau mencopot sepatumu, kami juga copot sepatu kami. Kata Nabi, jangan lakukan. Namun saya mencopotnya karena tadi malaikat Jibril memberitahu kepada saya bahwa di sepatu saya ada najis. Jadi begitu tahu ada najis, singkirkan najis itu dari sholat kita, sholat lanjut, nggak batal. Tapi diperintahkan kita untuk mengetahuinya dulu sebelum sholat. Jadi kita harus pastikan di areal sholat kita tidak ada najis. Apa hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskan oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Innaha laisat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah SAW di riwayatnya, raaitu Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW yatawaddau bifadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad. Dan disimpulkan wa qaulul ashab. Qaulul ashab.
Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi, dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah, air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan, air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar, artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar. Karena setan tidak pernah kenal benar. Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, oh jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap, kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan. Itu tidak baik. Jelas ya? Apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak 11 ekor? Karena si kucing selalu ingin kawin. Dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkena najis. Sudah dilepas keluar rumah tapi kucingnya selalu pulang lagi. Sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya, lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Gitu kan. Kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir, ada jutaan kucing selain dia hidup, gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam, ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah.